Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Devira Natasha dengan NIM 245111061. Di sini saya akan membahas bencana alam yang pernah terjadi pada tahun 2006. Penasaran bagaimana kisahnya? Check it out. Gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa berkekuatan 5,9 SR ini menyebabkan lebih dari 5.800 kematian dan menghancurkan banyak infrastruktur. Gempa Yogyakarta terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5:53 WIB, dengan magnitudo sekitar 6,4. Epicentrum gempa terletak di dekat Sungai Opak di wilayah Bantul, Yogyakarta. Gempa ini berlangsung sekitar 57 detik dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah di daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan daerah tersebut memiliki potensi terjadi bencana. Yang pertama adalah Yogyakarta terletak di antara tiga lempeng tektonik utama, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Interaksi antara lempeng-lempeng ini menyebabkan aktivitas seismik yang tinggi. Pergeseran lempeng dapat menghasilkan gempa bumi yang kuat, seperti yang terjadi pada tahun 2006. Selain itu, struktur geologi daerah ini termasuk keberadaan sesar aktif seperti sesar opak, meningkatkan resiko terjadinya bencana geologi. Yang kedua, Yogyakarta yang berbukit dan memiliki lereng curam membuat daerah ini rentan terhadap tanah longsor, terutama saat musim hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air, sehingga meningkatkan kemungkinan longsor. Jenis tanah yang tidak stabil juga berkontribusi pada kerentanan ini, di mana tanah liat atau tanah berpasir lebih mudah tergelincir saat terkena hujan lebat. Yang ketiga, Yogyakarta mengalami iklim tropis dengan dua musim yang jelas, musim hujan dan musim kemarau. Selama musim hujan, curah hujan dapat meningkatkan drastis, sering sekali melebihi 100 mm per hari, yang dapat memicu banjir dan longsor. Perubahan iklim global juga berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di daerah ini. Yang keempat, aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana, memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan resiko bencana. Penebangan hutan mengurangi daya serap tanah terhadap air, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya banjir dan longsor. Selain itu, pembangunan di daerah rawan bencana tanpa mempertimbangkan faktor geologis dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang lebih parah saat terjadi bencana. Yang terakhir, masyarakat di Yogyakarta juga memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi terhadap bencana. Banyak rumah dibangun dengan standar yang rendah, sehingga tidak mampu menahan guncangan gempa atau dampak dari longsor. Kurangnya kesadaran akan resiko bencana dan minimnya sistem peringatan dini juga memperburuk situasi. Kronologi gempa bumi Yogyakarta 2006. Gempa bumi Yogyakarta terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5:53:58 WIB. Epicentrum dan kedalamannya terletak di koordinat 7,97 derajat lintang selatan dan 110,44 derajat bujur timur dengan kedalaman sekitar 12,5 km. Lokasi ini berada dekat dengan Sungai Opak, sekitar 6 km dari tepi pantai selatan Yogyakarta. Guncangan gempa berlangsung selama 57 detik dengan magnitudo yang diukur mencapai 6,3 pada skala momen magnitudo dan 5,9 pada BMKG. Diperkirakan antara 5.778 hingga 6.234 orang meninggal dunia, dengan sebagian besar korban berasal dari Kabupaten Bantul dan Klaten. Sekitar 80% dari total korban jiwa terjadi di Bantul. Sekitar 38.568 hingga 137.883 orang mengalami luka-luka, baik berat maupun ringan. Sekitar 120.000 bangunan hancur, termasuk rumah, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai lebih dari 29 triliun. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat kerusakan pada usaha kecil dan menengah. Sektor industri berbasis rumah tangga seperti kerajinan tangan dan pertanian sangat terpukul karena banyak pelaku usaha kehilangan tempat produksi dan alat kerja mereka. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat terpaksa hidup tanpa penghasilan sama sekali setelah bencana, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai wirausaha dan petani. Kegiatan ekonomi di daerah yang terkena dampak gempa mengalami penurunan drastis. Banyak usaha kecil yang tidak dapat beroperasi kembali, mengakibatkan pengurangan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul menurun lebih besar dibandingkan dengan provinsi
daerah istimewa Yogyakarta secara keseluruhan, mencerminkan dampak yang lebih parah di daerah tersebut. Fenomena pencairan tanah terjadi di dekat zona sesar opak menyebabkan beberapa bangunan miring dan bahkan runtuh. Pasir yang meninggi menyebar ke samping menambah kerusakan yang terjadi. Tanggapan pasca bencana, pemerintah segera mengarahkan tim tanggap darurat untuk memberikan bantuan kepada korban. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Panglima TNI untuk mengerahkan pasukan ke lokasi bencana. Beberapa negara seperti Jepang, Inggris, dan Malaysia menawarkan bantuan kemanusiaan. Masyarakat setempat turut berpartisipasi dalam membantu para korban dengan mendirikan posko bantuan dan menyediakan tempat pengungsian. Pokoknya nek niku kula ngarani alhamdulillah iki jenenge kiamat kula ngoten lho. Watu longsor. Gendeng tak rengo niku ajeng wetan-wetan niku godhog telo niku rong dandang gedhe niku dandange anggruk, longe anggruk, polahe anggruk kabeh, banyune entek adur ngungur niku metang-pretan wit so niku udo. Aku mbuh sapa sing nguncalke ra ngerti. Rumah aku tuh ada uang ngoten niku. Kejadiannya itu pagi-pagi sekitar 6:30 lah itu. Tahu-tahu tuh ada suara semacam ini, pokoknya kayak gemuruh. Tahu-tahu tiba-tiba batu itu dari atas situ itu enggak jatuh langsung ke sini, lewatin langsung nimpa tiang listrik. Tadinya waktu kejadian itu kan warga sini tadinya mau dihilangkan itu, tapi nggak boleh jadi untuk prasasti.